Bapak mungkin kedatangan kami yang pertama mungkin yang meminta izin kepada Bapak, kemudian untuk yang kedua adalah untuk bersama Bapak berkolaborasi untuk mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya ke depannya gitu Pak. Karena kalau sudah ada aset sekolahnya mungkin itu akan mempermudah sekolah untuk lebih mengembangkan keberpihakan sekolah kepada murid gitu, sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita saat ini yang memang berfokus kepada keberpihakan kepada murid. Jadi hari ini izinkan kami Bapak untuk mempresentasikan dulu aset-aset yang akan diidentifikasinya. Kemudian nanti kami minta tanggapan dari Bapak. Silakan yang pertama dari Pak Kurnia. Iya Bapak, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita itu sebagai sebuah ekosistem, berarti salah satunya kan ada unsur kepala sekolah. Oleh karena itu kami sebagai salah satu bagian juga dari pendidikan juga ingin berkolaborasi dengan Bapak untuk menyebutkan aset-aset yang mengidentifikasi aset-aset itu. Dari yang biotik dan abiotik itu terbagi menjadi 7 aset Bapak. Yang pertama adalah aset manusianya. Jadi ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Jadi nanti diidentifikasi bagaimana aset manusianya di sekolah menurut Bapak, menurut pandangan Bapak aset pendidikan warga sekolah itu seperti apa, bisa dari kesehatan maupun pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mendidik aset sosial. Ini berhubungan dengan norma dan aturan yang selaku CGP di SDN Sukadidik mengucapkan terima kasih atas penyampaian hal-hal yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan sekolah, dengan sebab program CGP dengan program sekolah alhamdulillah sangat nyambung ataupun berkelanjutan, dan ini merupakan hal yang positif bagi SD Sukadidik. Kebetulan program-program yang ada di SD Sukadidik juga itu sangat berkaitan erat dengan program-program yang didasarkan CGP sekolah. Dari hal-hal yang tadi, potensi atau aset yang didapat yang ada di Sukadidik, mari kita bersama-sama untuk menggalinya, dan mudah-mudahan nanti bisa dijadikan modal bagi kita untuk kedepannya SDN Sukadidik sesuai dengan motto SDN Sukadidik menjadi sekolah idaman. Mudah-mudahan kita tidak salah untuk melangkah dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Terus Bapak kalau boleh ini Pak bertanya, menurut Bapak kalau di aset manusia di sekolah ini bagaimana? Untuk aset manusia kebetulan semua Bapak Ibu guru mayoritas sampai 99,97an lah, ya 99% itu pendidikan sudah S1. Itu menjadi hal yang positif, dan masalah kesehatan alhamdulillah sehat. Semua Bapak Ibu guru di sini pekerjaan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kepala sekolah bekerja sesuai tupoksi, PTK juga sama. Alhamdulillah ini mengenai aset manusia sangat mendukung sekali, dan ini bisa dikategorikan hal yang positif menjadi modal bagi kita untuk menuju ke program-program selanjutnya. Kalau mungkin untuk dukungan orang tua. Nah betul. Kebetulan di SD Sukadidik ini untuk dukungan orang tua terhadap pendidikan kita, alhamdulillah kita sudah mendewasakan, dalam artian mungkin orang tua itu peduli terhadap sekolah. Di antaranya setiap kelas itu dari 1 kelas 1 sampai kelas 6 sudah dibentuk forum orang tua murid. Di samping kita juga punya komite. Alhamdulillah komite dengan forum tidak istilahnya programnya berbeda, tetap itu saling mendukung. Bahkan ketua forum itu adalah rekan atau partner kerja komite sekolah.
Tapi lingkupnya mungkin dibatasi. Untuk ketua forum mungkin itu koordinasinya di setiap tingkatan kelas. Untuk komite sekolah itu koordinasi satu sekolah, dan di bawah koordinasi mungkin secara garis koordinasi antara kepala sekolah dengan komite. Mungkin itu, dan kalau misalnya forum itu bisa koordinasi dengan guru di kelasnya masing-masing. Aset manusianya seperti itu ya Pak. Ya. Kalau mungkin untuk aset sosialnya barangkali Bapak dengan lembaga-lembaga Pak, bagaimana sekolah apakah sudah memiliki MOU atau kerjasama dengan komunitas-komunitas Ya. lembaga-lembaga yang lain gitu Pak? Kemitraan antara sekolah dengan yang lain Pak. Dua sekolah ini. Dan itu. Bapak, terima kasih atas waktunya dan pengalaman-pengalaman juga memberikan masukan-masukan terkait aset yang ada di sekolah ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan bagi kami untuk bisa lebih mengembangkan lagi program yang sudah dijalankan oleh SDN Sekolah yang sedang berjalan, yang berjalan ataupun untuk berkelanjutannya. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak untuk hari ini bisa dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan gitu Pak. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uhurud Isa, saya adalah salah satu warga masyarakat di Sukarindik sekaligus sebagai pegawai di Kelurahan Sukarindik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? baik. Baik, Bapak perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak untuk mewawancarai Bapak sebagai salah satu tokoh masyarakat. Saya nanti akan berbincang dengan Bapak tentang aset-aset yang ada di daerah Sukarindik. Mohon izin ya Pak ya. Ya, Pak. Baik Bapak, menurut pendapat Bapak, bagaimanakah aset manusia yang ada di lingkungan sekitar daerah Sukarindik ini Pak? Boleh dari pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya, atau yang lain menurut Ya, saya itu bagus. Dan orang tuanya mendukung kan gitu. Kalau berarti orang tuanya mendukung. Kalau boleh saya tahu Pak, di Sukarindik ini orang tuanya apakah sudah sekolah atau ada yang mengikuti sekolah? Ya, semuanya udah sekolah semuanya. Semua warga Sukarindik ini sama. Sekolah semuanya. Untuk mendukung anaknya bagaimana Pak? Ya, itu anaknya sebaik mungkin. Kalau mungkin kan kalau anak di sekolah kan manfaat kan mau. Jadi rata-rata Ya, di Sukarindik ini orang tuanya berpendidikan gitu Pak, dan mendukung. Kalau dari segi kesehatannya Bapak, bagaimana? alhamdulillah katanya kan sini ada itu ada puskesmas, ada pekerjaan itu bagus. Mendukung gitu ya? Mungkin gizi-gizinya juga mungkin ya Pak ya, diperhatikan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bisa diceritakan Bapak bagaimana aset sosial yang ada di sekitar Sukarindik ini Pak. Jadi aset sosial ini berhubungan dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah Sukarindik sehingga bisa hidup berdampingan Pak. Kalau di Sukarindik ini banyak ragam, ada kan ada sekolah psiko, TPA, kan itu ada itu pemuda, kelompok kelurahan ada kan. Jadi komplit ya Pak dari anak. Untuk selanjutnya Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang aset politik atau pengaruh-pengaruh kebijakan gitu yang ada di daerah Sukarindik ini yang kira-kira menurut Bapak menjadi aset gitu mendukung Hari ini adalah hari yang spesial bagi kami karena di hari ini adalah adanya kegiatan kolaboratif
identifikasi aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SDN Negeri Sukarini. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih mengucapkan pada Pak Kurnia selaku pembawa acara dan pada Ibu Yunia selaku kedua-duanya adalah peserta calon guru penggerak. Jadi hari ini kita dikumpulkan untuk kolaborasi tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Ini program CGP tapi betul-betul sangat efektif, efisien bagi kemajuan sekolah kita. Kita dukung. Pengembangannya yaitu yang ini biodata kami. Yang pertama adalah kepala sekolah Bapak Yayan Garpia SPD NPD dan CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, yaitu kami kolaboratif karena ada 2 CGP di sini. Saya sendiri adalah Kurnia Surgawi SPD SD dan Ibu Yunia Rahmawati SPD. Nah, ini adalah program dari Kemendikbud sehingga kami harus melakukan aksi nyata ini agar membantu pengembangan program yang ada di SD Negeri Sukarini. Tangannya ke depan, silakan. Ya, coba tangan ke atas. Ya, terima kasih. Tangan ke pinggir. Lebih rileks ya Ibu, tenang. Oke, tangan ke bawah. Oke, coba tangan ke depan. Wah, benar-benar fokus nih. Padahal saya tangannya mulai ke atas. Oke, tangannya ke pinggir. Wah, benar nih Pak, luar biasa. Tidak ada ya. Berarti Bapak Ibu fokus semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Akan kolaboratif, artinya kita bekerja bersama-sama. Kenapa sih harus bekerja sama? Karena sekolah ini memang tadi sudah dijelaskan adalah sebuah ekosistem di mana ada orang tuanya, ada muridnya, ada kepala sekolahnya, ada taman dan lingkungan di sekitar sekolah. Itu menjadi suatu komponen untuk memajukan sekolah begitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya guru sareng kepala sekolah sareng murid memajukan sekolah tetapi semua yang ada di sekolah yang memang penting. Salah satunya adalah dari ketua forum, guru, kemudian komite dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi pada hari ini dengan latar belakang seperti itu, maka kami bermaksud untuk berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini, semua yang hebat-hebat, untuk mengidentifikasi apa sih aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Karena sekolah kita itu adalah untuk murid, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah berpengalaman. Apapun lah untuk murid pasti akan saya lakukan. Seperti Ibu tegaduh aja sogeda demi anak, capek-capek kayaknya Bu, dugi kaungi nyetrika gitu kan ya, dan sebagainya. Untuk bapak-bapak juga sama bekerja sampai capek, lelah atau dengan keringat bercucuran juga tetap bekerja untuk siapa? Untuk anak ya. Maka kami juga di sini sebagai salah satu pelaku dalam pendidikan juga ingin gitu membuat sebuah pengembangan sekolah berdasarkan aset sekolah untuk siapa? Untuk anak didik gitu ya. Dan mari kita mulai dengan cara aset sekolah. Apa saja sih yang harus kita gunakan untuk memajukan sekolah kita ini gitu, Bapak Ibu.
Ini Bapak Ibu untuk yang pertama, mari kita lihat dulu aset manusia. Aset manusia ini berarti berhubungan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dilihat dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Jangan khawatir, di sini Bapak Ibu akan kami berikan stick note. Ini supaya gampang dan mudah. Untuk yang pertama, mari kita identifikasi aset yang pertama, aset manusia. Saya akan berikan ini warnanya ya Bu. Ada 7 kan ya Bu ya asetnya. Masih ingat untuk yang pertama aset apa? Manusia. Luar biasa ya. Saya akan bagikan ini warna merah dulu. Ini untuk aset manusia. Oke, ini Bapak percobaan. Ibu bisa sambil itu konsumsinya dimakan dengan dilihatin aja. Bapak Ibu untuk pertama mari kita identifikasi aset manusia. Untuk aset manusia, contohnya guru-gurunya pendidikan minimal S1, 2 kesehatan yang mencakup pikiran, sehat tubuh dan jiwa. Terus pekerjaan, disiplin, komitmen, bekerja sesuai tupoksi. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk semua ya yang sudah berdiri. Nomor 7 gitu ya untuk orang yang terakhir. Silakan dari kolom guru untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lingkungan kita mempunyai taman yang di depan itu alhamdulillah walaupun sudah ada tumbuhan
Yang kedua adalah udara bersih dari taman itu mendukung kepada udara yang bersih. Semangat, terima kasih. Ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana. Apunten anu kasuhun bila aya kalapatan nanti syukuri sareng Ibu Yunia. Beri hapunten. Beri hapunten bisa. Sajengna orang foto bersama. 4. Aset agama dan budaya. Ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Contoh pesantren kilat, peringatan hari besar keagamaan. Kalau contoh kebudayaan adalah gotong royong atau karya seni. Nah, sekarang kalian silakan apakah di SMP Negeri Sukarindik ini ada enggak kegiatan keagamaan